Halo teman-teman, aku mau nanya nih, kira-kira kalian pernah gak sih merasakan emosi negatif seperti marah, cemas, atau depresi yang menguasai kalian? Hari ini kita akan membahas salah satu terapi psikologi yang paling efektif. Kalian udah tahu belum nih, nama terapinya itu apa? Ya, terapi itu bernama REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy yang dikembangkan oleh seorang psikolog terkenal dari Amerika Serikat. Kalian udah tahu belum siapa tokoh yang mengembangkan REBT ini? Ya, REBT ini dikembangkan oleh seorang psikolog terkenal yang bernama Albert Ellis pada tahun 1950. REBT ini mengajarkan bahwa bukan situasi yang membuat kita stres, tapi bagaimana cara kita memandang situasi itu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih secara sekilas tentang REBT dan juga Albert Ellis. Sekarang aku mau bahas siapa sih Albert Ellis itu. Albert Ellis adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tahun 1913. Pada awalnya, Albert Ellis ini terinspirasi dari filsafat Stoik kuno, seperti Epictetus yang berkata, bukan hal-hal yang mengganggu manusia, tapi pandangan mereka terhadap hal-hal itu. Selain itu, Ellis juga pernah mengalami masalah emosional di masa mudanya, sehingga mendorongnya untuk menciptakan REBT sebagai bentuk terapi yang praktis dan efisien. REBT ini berbeda dari psikoanalisisnya Freud yang berfokus pada masa lalu, sedangkan REBT ini lebih menekankan pada pikiran saat ini untuk mengubah perilaku dan emosi. REBT mempunyai 3 konsep utama, yaitu IBC. A-nya itu adalah exciting event. Ini adalah kejadian atau situasi yang memicu reaksi kita. Misalnya, Anda gagal dalam wawancara kerja. B-nya itu adalah belief. Ini adalah keyakinan atau pikiran kita tentang kejadian itu. Ellis bilang, keyakinan irasional seperti saya harus sempurna atau semua orang harus menyukai saya yang menyebabkan masalah. Keyakinan ini seringkali berupa harus, seharusnya, atau generalisasi berlebihan. Dan C adalah konsekuensi. Ini adalah akibat emosional dan perilaku dari keyakinan kita. Jika beliefnya irasional, maka konsekuensinya bisa depresi atau marah berlebih. Tujuan dari REBT adalah mengubah belief menjadi rasional, seperti saya ingin berhasil, tapi gagal bukan akhir dunia. Dengan begitu, konsekuensi jadi lebih sehat, seperti motivasi untuk mencoba lagi. Jenis keyakinan irasional dan cara mengubahnya. Ellis mengidentifikasi beberapa keyakinan irasional. Yang pertama itu ada demandingness, di mana harus mutlak seperti saya harus selalu sukses. Lalu diubah menjadi saya ingin sukses, tapi saya bisa belajar dari kegagalan. Kedua ada all-pleasing, di mana membuat segalanya menjadi mengerikan, seperti ini adalah akhir dunia. Lalu diubah menjadi ini buruk, tapi bukan bencana. Yang ketiga adalah low frustration tolerance, yaitu saya tidak tahan dengan ini. Lalu diubah menjadi ini sulit, tapi saya bisa menghadapinya. Nah, dan yang terakhir adalah global rating, di mana menilai diri atau orang lain secara keseluruhan, seperti saya pecundang. Lalu diubah menjadi saya manusia yang bisa salah. Dalam terapi REBT, terapis membantu klien mendeteksi belief irasional melalui diskusi, lalu menantangnya dengan bukti logis, empiris, dan pragmatis. Latihan rumah seperti jurnal IBC bisa dilakukan sendiri untuk praktik. Selanjutnya adalah manfaat dan aplikasi REBT. REBT telah terbukti efektif untuk mengatasi kecemasan, depresi, kemarahan, dan bahkan kecanduan.
Selain itu, RIBT juga sangat fleksibel, fokus pada solusi, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di tempat kerja atau dalam hubungan. Dan bahkan, teori modern seperti CBT itu terinspirasi dari RIBT. Berikut merupakan penjelasan singkat tentang RIBT yang dikembangkan oleh Albert Ellis, sebuah terapi yang memberdayakan kita untuk mengendalikan emosi melalui pikiran rasional. Jika kalian ada yang tertarik, kalian bisa menerapkan model ABC ini dalam kehidupan kalian. Selain itu, kalian juga dapat melakukan konsultasi dengan psikolog profesional. Halo, selamat siang. Makasih udah datang. Sebenarnya bisa nih perkenalan dulu yang santai-santai aja dan nggak tegang-tegang. Soalnya kayaknya kelihatannya tegang banget ya masnya ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Wick. Saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Psikologi. Loh, psikologi. Kok ketemu saya di sini gitu? Gimana ceritanya berobat jalan kan mas? Ya, gimana? Iya. Ya, emang gitu ya. Emang kebanyakan pada pakai berobat jalan sih. Nah, jadi boleh nih dimulai cerita santai aja apa sih yang dirasain nih? Iya, jadi belakangan ini saya ngerasa saya tuh kepikiran gitu kalau misalkan habis ngobrol sama orang. Gitu ya. Boleh diceritain nih apa sih yang bikin overthinking banget kalau jadi pas ngobrol sama orang, apa sih masalahnya? Jadi kayak ya habis ngobrol sama orang saya kepikiran gitu. Saya tuh tadi aneh kayak gitu. Jadi overthinking akan pendapat orang lain ya. Iya. Nah setelah itu tuh ada perasaan yang muncul, misalkan nih takut merasa aneh gitu ya. Setelah itu tuh apa sih dampak yang signifikan? Saya merasa kalau misalkan habis ngobrol sama orang nih, saya jadi kepikiran, saya salah ngomong sedikit aja saya langsung takut orang tuh gak suka sama saya atau menurut saya aneh. Tapi ada keluhan-keluhan. Saya jadi sering cemas, saya susah tidur, saya juga kadang lebih milih diem dibandingkan ngobrol sama orang. Cukup signifikan ya dampaknya. Ya udah. Jadi seperti itu kita coba uji dulu kali ya. Apakah ada bukti pasti bahwa teman-teman Mas ini benar-benar takut apa enggak gitu? Atau kayak gimana? Atau cuma perasaan Mas saja? Gak ada sih, ya emang cuma perasaan saya aja. Oh jadi ini semua itu dari overthinking ya. Nah, mungkin nggak sih masa itu menuntut diri itu harus selalu sempurna pas bicara sama orang lain? Iya sih, saya merasa saya itu harus selalu benar gitu. Nah, realistis nggak sih kalau misalnya manusia nggak pernah selalu bicara? Kan pasti kan nggak selalu bicara. Enggak sih, saya merasa nggak realistis. Kalau begitu, menurut Masnya apa nih pikiran yang lebih rasional dari yang tadi? Ya, walaupun saya sering salah ngomong, itu wajar sih sebenarnya. Wajar. Tapi kayak belum tentu orang lain itu nganggap itu benar. Kalau sampai pikiran itu, apa ya Bu? Iya, saya jadi lebih tenang sih. Terus jadi nggak terlalu takut kalau udah ngobrol. Oke, berarti jadi overthinking dan cemas yang Masnya rasain ini lebih ke cara Masnya menafsirkan pendapat orang lain. Nah, ini tuh cara menangani overthinking itu masih bisa terus latihan berpikir positif aja, terus berpikir rasional biar overthinkingnya berkurang. Iya, saya sekarang lebih ngerti jadinya. Ya sudah, makasih loh Mas sudah bagi-bagi cerita, semoga kedepannya nggak berjalan lagi dan semakin mengerti diri sendiri. Karena kan jurusannya psikolog, masa sambil berjalan? Ya itu tujuannya. Nah, tujuannya itu. Gimana sekarang udah lebih lega? Ya, saya bersyukur. Makasih banyak sudah
bisa membantu saya menemukan jalan keluar.